Halo Sobat Seni, salam jumpa kembali di kanal YouTube saya, Imelda Stefani. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat komik yang sederhana. Yuk kita mulai. Pertama, tentu saja kita harus tahu ide itu datangnya dari mana. Banyak ya, mulai dari isu alam, bisa juga tentang binatang-binatang yang mau punah gitu ya. Terus sampah, berita yang lagi tren atau viral, bisa juga tentang karakter seseorang atau biografi seseorang, pengalaman hidup kita sendiri. Karena itu sebenarnya lebih menarik karena lebih original atau asli. Bisa juga dari sesuatu yang baru, fantasi atau sesuatu yang tidak biasa. Bisa juga dari interaksi dengan orang lain atau pengalaman hidup orang lain. Nah, habis itu baru setelah kita memilih ide, kita mulai dengan membuat ceritanya. Tema, settingannya. Setting ini sangat penting supaya menjadi tolak ukur kita. Nah, tahun berapakah seperti itu ya. Karakternya juga ada karakter utama, pendamping, dan juga karakter cameo atau yang asal-asal lewat gitu ya. Lalu plotnya seperti apa? Plot itu bisa dalam bentuk page door atau thumbnail atau kolom-kolom. Baru habis itu narasinya, dialognya ya. Nah, yang paling penting adalah riset dulu. Ketika kalian mau membuat cerita, mendapatkan ide, misalnya idenya adalah sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, kalian harus tahu tuh kostumnya seperti apa zaman dulu. Mobil-mobilnya seperti apa. Terus rumah-rumahnya seperti apa. Tradisi dan budayanya seperti apa. Nah, itu yang penting untuk kita riset. Jadi kita harus tahu dulu. Misalnya di kota, oke, di kota itu ada apa aja, di desa itu ada apa aja gitu ya. Nah, habis itu baru membuat rencana layoutnya. Bikin aturan bahwa cerita itu selalu ada awal dan akhirnya. Ini akan membuat kalian tidak kemana-mana atau melebar ceritanya kemana-mana, tapi tetap pada temanya, gitu ya. Habis itu bikin ilustrasinya dengan pensil tipis dulu. Setelah kalian sudah yakin, oke, kolomnya mau ditaruh di mana atau dialognya mau ditaruh di mana, baru deh kalian tebelin, diwarnai dan ditambahkan teks, oke. Jangan lupa juga memilih formatnya, terutama buat kalian yang menggunakan digital, aplikasi digital. Biasanya sudah ada template-nya, tapi bukan berarti kalian bisa menggunakan template, tapi kalian juga bisa meng-create atau menciptakan template sendiri, terutama untuk yang analog ya. Bikin bentuk karakter utamanya yang sederhana, tapi untuk sesuatu yang luar biasa. Jangan membuat karakter-karakter yang kalian sulit gambarnya. Oke, seperti ini contohnya karakter-karakter yang mudah sekali kita gambar. Karena kenapa? Karakter ini akan kita gambar dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan, dan lain sebagainya ya. Sehingga itu akan diulang-ulang terus. Nah, itu sebabnya perlu sekali membuat karakter yang memudahkan kalian sesuai dengan kebiasaan kalian. Jadi usahakan untuk tidak membuat terlalu banyak detail pada karakter utama kalian. Bila kalian cukup waktu, boleh ditambahin detailnya sedikit demi sedikit. Tapi ada baiknya ditambahin bayangan juga supaya terlihat ada 3 dimensi. Untuk membuat bayangan otomatis kalian harus tahu nih
sumber cahayanya dari mana gitu ya. Kalau matahari misalnya bayangannya, ya kalau mataharinya di belakang, bayangannya di depan dong, bukannya bayangannya di belakang gitu ya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa membuat komik itu mudah, enggak juga ya. Terutama kalau kalian memang betul-betul serius, otomatis kalian harus tahu tentang biologi juga dan tahu tentang IPA juga. Membuat dialog lewat balon. Nah, ini maksudnya balon-balon itu, oke? Jadi kalau kita perhatikan di sini, yang awan-awan itu udah pasti itu kalau tidak bunyi, oke? Jadi bisa juga khayalan. Nah, kalau dialog itu biasanya dalam bentuk kotak, bulat, lonjong, dengan tokoh-tokoh di sampingnya. Oke. Nah, di beberapa negara nih banyak komikus yang membuat komik lewat pengalaman pribadi atau sesuatu yang setiap hari kita hadapi tapi tidak kita sadari. Salah satu komikus favorit saya yaitu Christopher Grady. Beliau yang membuat lunarbaboon.com. Komiknya cukup menggelitik ya, kritik yang cukup membangun juga. Terus yang saya suka juga menyadarkan kita pada sesuatu yang biasa kita alami, terutama untuk para orang tua, karena ini ilmu parentingnya lumayan banyak. Nah, seperti yang saya singgung di awal bahwa harus ada alurnya atau outline-nya atau yang disebut dengan istilahnya fridge door comics ya, atau thumbnails. Oke, di sini tentu saja kita bikin template-nya dulu atau outline-nya dulu supaya memudahkan kita kira-kira mau berapa nih kolom yang kita butuhkan untuk membuat cerita ini. Oke. Terus juga selain itu juga kita bisa juga kalau dengan digital itu udah ada template-nya. Oke. Nah, di sini kita harus paham bahwa kolom-kolom tersebut ada baiknya nih ya. Ada baiknya menggunakan teknik sinematografi. Nanti saya akan bahas. Nah, ini adalah contoh outline atau fridge door atau thumbnail ya. Nah, di sini setelah kita tahu berapa kolom yang kita butuhkan, baru kita bikin sketsa gambarnya. Tapi tips dulu pakai pensil ya. Supaya nanti kita bisa tahu nih, biasanya saya tuh selalu membuat latar belakangnya dulu. Nah, habis membuat latar belakangnya, baru saya tempel tuh, harus saya gambar tokohnya atau karakter utama dan pendamping ya. Nah, teknik ini disebut teknik sinematografi. Ada establishing shot. Jadi kalau bikin komik jangan melulu gitu aja ya angle-nya, tapi harus dirubah-rubah. Kalau kalian lihat komik Jepang itu atau manga itu kan dia berubah-ubah terus ya angle-nya. Ada yang long shot, artinya pemandangan yang kelihatan ada di mana situasinya atau lokasinya. Terus tokohnya, pengenalan ke tokohnya maupun tokoh pendamping juga. Habis itu ada close up-nya, bisa mukanya, bisa matanya aja, itu super close up ya. Ada juga misalnya keringatnya atau kepalan tangannya atau giginya yang lagi marah atau matanya lagi yang menangis gitu ya. Supaya apa? Supaya membaca itu memperhatikan detail-detail itu. Ya, memudahkan mereka juga dalam memahami cerita. Ada beberapa macam jenis komik. Komik barat itu biasanya dari sebelah kiri
ke kanan lalu bawah. Sementara kalau komik Jepang itu biasanya justru terbalik. Dari kanan turun ke bawah, baru naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi, naik ke atas lagi, turun ke bawah lagi, begitu seterusnya. Oke ya, seperti membaca juga di Jepang itu dari kanan ke kiri. Sementara webtoon itu hampir seperti manga, cuman dia nggak ada ke sampingnya, tapi terus ke bawah ya. Jadi seperti slideshow. Nah, istilah fridge door atau yang dikenal dengan thumbnail itu sebenarnya mengarahkan kita pada seni sinematografi. Kenapa di sinematografi itu kita membuat storyboard yang wujudnya mirip seperti komik, cuma tanpa dialog. Itu biasanya untuk memudahkan para sutradara maupun kameramen atau DOP, Director of Photography, juga untuk bank art atau yang menyediakan properti untuk bisa tahu properti apa kira-kira yang diperlukan. Terus juga penata busananya, make upnya, terus hingga perekam suara supaya jangan sampai mic-nya kelihatan gitu ya dalam frame gitu. Nah, itu teknik-teknik seperti ini sangat membuat mata pembaca itu menjadi lebih indah melihatnya dan tidak membosankan. Ini penting nih, ketika kita membuat ide, kita harus tahu memulainya, tapi kita juga harus tahu bagaimana mengakhirinya. Oke, jadi itu bentuk semacam pengontrol diri atau pertanggungjawaban kita. Nah, tadi saya sudah menyinggung soal sudut pandang dari sisi sinematografi, di mana harus terlihat suasana alam, lokasi, terus dari cerita kita ya, kotanya, terus desakah, atau pantaikah, sungaikah, pegunungankah, di sekolahkah, di rumah makankah, atau di mana, itu harus terlihat. Itu yang disebut dengan establishing shot atau long shot. Nah, seperti di sini kelihatan kalau ini di laut dengan burung-burung. Oh, ini masih jauh dari daratan dan lain sebagainya. Atau ini dengan pemandangan pegunungan dan sebuah tempat yang terlokasi atau terlindungi dengan sudut pandang siluet buat tokohnya. Jadi establishing shot tidak mesti bentuknya horizontal, bisa juga vertikal. Oke. Komik barat umumnya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar supaya saat menggunakan font atau jenis huruf apapun tidak menyulitkan anak-anak dalam membaca. Karena dengan huruf besar, huruf A tetap menjadi huruf A, huruf O tetap dibaca O. Sementara kalau dengan huruf campur, dengan huruf kecil, itu biasanya tuh huruf A bisa aja dibacanya jadi O atau U. Oke. Terus huruf L misalnya bisa dibaca menjadi I. Huruf K bisa aja kita pikir itu IC atau LC. Jadi itu sebabnya banyak sekali komik-komik dari barat yang menggunakan huruf kapital daripada huruf biasa atau umum. Komik pun punya tipe masing-masing, mulai dari yang serius, fantasi, aksi, ilmu pengetahuan, komedi, science fiction, dan lain sebagainya ya. Di beberapa negara seperti di Jepang bahkan mengategorikan komik berdasarkan
gender atau usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi ini yang sulit dipahami banyak orang di Indonesia, bahwa komik itu untuk anak-anak, padahal di beberapa negara tidak, bahkan ada komik-komik untuk orang dewasa. Jadi para orang tua hati-hati ketika anak membaca komik. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, hanya 2 kolom atau 2 fridge doors, tapi cukup menggelitik ya, sederhana, dan itu biasa terjadi namun dibuat komik. Jadi intinya kita harus banyak-banyak membaca, lebih aware atau lebih peduli, berempati dengan situasi sekitar kita, supaya wawasan kita pun menjadi berkembang. Bila kalian suka main game, bisa juga tuh sambil belajar sudut-sudut pengambilan gambarnya ya. Kadang-kadang kan kalau di game itu kan ada ya, dari samping, dari dekat, bisa di zoom out, zoom in gitu ya. Terus juga bisa juga pakai X-ray segala. Nah, hal itu bisa digunakan untuk ketika kalian membuat komik. Nah, selamat mencoba, terus gali kebiasaan kalian dan potensi-potensi yang tersembunyi. Siapa tahu itu akan menjadi profesi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, share video ini. Siapa tahu ada yang butuh untuk tugas-tugas sekolah. Dan jangan lupa ya untuk terus menggali dan menggali. Jangan pernah lelah untuk belajar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.